House Spooky. Halo, Bung Res. Halo Bang Dani. Halo. Suaranya kayak Bung David nih. Wah, kagak Bang, kan baru masuk. Oke, Bung Res, suara YouTube-nya ya? Atau suara apa dikecilin? Udah deh. Kena feedback soalnya. Halo Bang Dani. Nah, Ini gue kesini. ya gimana nih? Lu asal dari mana, bro? Jakarta, Tebet Bang. Wah, Jakarta Tebet lu. Daerah Tebet mana, cuy? Jangan, nggak usah kasih tahu. Oke. Gak apa-apa kalau kasih tahu. Daerah Tebet ya. Oke, anak Tebet guys. Ini suara YouTube masih ada nggak? Dimatiin aja total supaya nggak ada feedback. Udah gue mute Bang. Udah lo mute. Oke. Oke, jadi di daerah Tebet nih. Wah, ngepet nih pasti ceritanya nih, deket rumah. Oke, gimana ceritanya? Sebenarnya ini cerita udah turun temurun dari keluarga gue sih Bang, dari anak nenek gue yang pertama gitu. Oke, turun temurun dari keluarga nenek lu ya, dari nenek lu lah berarti ya. Oke, terus? Nah, kalau gue secara pribadi kan emang nggak pernah ditampakkan sih. Oke. Kalau kecil, seinget gue pernah ditampakkan. Itu gue inget banget. Pokoknya zamannya masih KDI 2 tuh, gue inget banget deh. KDI 2. KDI 2 apa? Tahun 2001 2002 lah. Kompetisi dangdut Indonesia dong. Iya, TPI dulu. Iya, terus. Terus gue inget banget waktu gue mau keluar sama mbak gue. Gue itu ditampakin tangan gede warna putih nemplok di jendela. Oke. Ingat banget. Nah, ternyata bukan cuman gue yang ngalamin. Sepupu-sepupu gue tuh juga ngeliat. Katanya sempat salah satu sepupu gue sakit. Mbak gue nanya, kamu kenapa nangis tadi gini-gini? Iya, ada tangan di jendela manggil-manggil gitu. Dan itu ternyata tuh bukan cuman gue yang ngalamin. Sepupu-sepupu gue yang di bawahnya gue juga itu ngalamin Bang. Itu dipanggilnya maksudnya gimana? Tahu dari mana dipanggil? Kayak disuruh sini gitu? Kayak di apa ya, kaca tuh kayak diketok-ketok gitu. Tapi yang kelihatan cuma tangannya doang. Tangannya doang. Oke. Tangannya doang. Oke, terus. Nah, selanjut gitu. Dulu di rumah gue itu kan ada sumur ya. Itu kalau nggak salah tahun 70-80-an lah. Oke. Nah, kata saudara-saudara gue, sepupu-sepupu gue, tante gue, om gue, itu suka ada suara nenek-nenek. Di mana? Dari mana? Di sumur itu, di bawah tangga ke lantai 2 kamar atas gue itu. Tunggu bentar. Jadi sumurnya itu berada di luar rumah lo apa di dalam rumah? Di dalam rumah. Man, why you put the sumur in your house ya? Oke. Jadi dalam rumah di posisi di lantai paling bawah dong berarti kan? Di bawah tangga gitu, di bawah turunan tangga. Oke. Terus? Nah, terus kata saudara gue tuh ada suara nenek-nenek. Waktu itu ceritalah salah satu uyutnya dari nenek gue. Kakek uyut gue bilang ke suaminya almarhum nenek gue, udah itu taruh aja macan putih di situ. Oke, buat ngejagain gitu. Buat ngejagain. Itu zaman dulu nih ya. Zaman dulu. Pokoknya tahun 70 ya, sekitar tahun 70-an lah. Terus? Pokoknya zaman dimana tuh Kiai Haji Abdul Syafi'i itu masih hutan deh intinya tuh. Oke. Terus sudah tuh. Iya, masih jadul banget tuh. Terus? Jadul banget pokoknya. Nah terus kakek gue ngomong, jangan, itu klinik. Klinik tuh apa maksudnya? Klinik tuh maksudnya kayak ini loh, kayak misalkan kita percaya sama, bersekutu lah sama Tuhan gitu loh Bang, maksudnya. Lo ngapain ya, kayak ngapain lo naruh macan putih, kan udah ada Tuhan gitu loh. Oke. Itu musyrik lah gitu kasarnya gitu ya. Ya, sebenarnya memang tujuannya sih baik sih kalau gue tanggap kan. Nah, usut ternyata tidak cuman di sumur itu yang ada penunggunya Bang. Oke, terus? Di belakang rumah gue itu kalau kejemuran itu kan naik tangga dulu. Nah,
di daerah Setrikaan itu katanya ada perempuan. Katanya sih ya, ini cerita dari saudara-saudara keluarga gue ya. Ada perempuan, dia sosoknya jahat, tapi gue nggak tahu siapa. Di jemuran lantai 2 itu kalau malam suka ada yang jalan. Duk 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 gitu. Nah, itu cerita itu mbak gue yang ngalamin itu tahun 2001. Dari dulu lah sampai tahun 2001 2002. Terus? Nah, lanjut cerita. Pas gue konfirmasi, bener juga nih ternyata. Suka ada bunyi gitu? Iya, tapi gue nggak ngalamin. Tapi saudara-saudara gue yang semua yang ngalamin. Nah, terus agak fast forward sedikit, itu kalau nggak salah tahun 9. Ini agak nggak berurutan, sorry bang ya. Nggak apa-apa. Nah, itu pokoknya sekitar tahun 90-an. Ada tante gue dari keluarganya almarhum nenek gue, nginep di rumah, tidur di kamar atas lantai 2. Nah, kata tante gue ini, nenek itu manggil dia. Misalkan siapa namanya, Yayu misalkan, yuk sini yuk, ke bawah yuk. Nah gitu. Kalau orang Jawa kan apa bude, kan pasti ke bawah kan. Nah terus pas ke kamar, si tante gue ini nanya, bude manggil saya? Loh enggak kok, saya nggak manggil bude gitu. Saya nggak manggil kamu gini. Loh tadi yang manggil siapa? Loh nggak tahu, saya nggak manggil gitu loh. Anjir, serem banget ya. Ternyata rumah gue ya quote on quote di kamar nenek gue di lorong itu juga ada pocong bang. Waduh, Tahu dari mana bahwa di situ ada? Di lorong itu. Saudara gue itu ternyata pernah ditampakin. Jadi dia tuh kalau tidur kan lampunya nyala. Nah, gorden itu kan bisa kayak ngasilin yang bayang-bayang ke belakangnya itu loh. Oh iya, lilin ya, lilin. Yang jadi kayak dia ngelintas. Oh, dari bayangannya. Ngelintas di lorong itu. I see. Tenang. Dia langsung kabur, terus pindah ke kamar nenek gue. Nah, abis itu ada salah satu suster lah yang ngejagain nenek gue. Waktu pas dia pertama kali masuk ke rumah gue, dia ngomong gini bang, itu di bawah tangga ada macan putih ya. Kita semua kaget. Loh, kok mbak tahu? Tahu dari mana? Iya, saya bisa ngelihat. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi masih ada macan putih itu di situ ya? Masih ada. Tapi katanya sih ya, kalau nenek gue sudah tidak ada, maksudnya kan nenek gue kan sudah almarhum ya. Macan itu akan pergi dan ikut dengan orang yang sholatnya paling kuat. Gitu. Katanya gitu. Kata saudara gue seperti itu. Tapi ya wallahualam, gue sih nggak tahu bang ya. Gue memang kan tidak pernah ditampakkan atau bisa dibilang percaya. Gue percaya sih. Tapi lo nggak pernah lihat secara langsung gitu ya? Enggak pernah. Nah, terus? Kenapa bang? Lanjutin aja. Rumah yang lo tinggalin sekarang nih pada saat lagi lo cerita itu masih rumah yang sama dengan rumah yang nenek lo itu tinggalin? Masih, sekarang kan gue lagi di rumah ini. Dan sumurnya masih ada? Kalau sumurnya udah nggak ada, udah ditutup. Kalau misalkan gue mau tahu yang dulu dari cerita nenek lo, pas di sumur itu kan lo bilang ada suara nenek-nenek tuh. Itu suaranya suara apa gitu maksudnya? Kan bisa aja ada angin ya, maksud gue itu kan sumur itu dalam. Kadang nggak tahu kita misalkan ada angin atau apa yang akhirnya membuat sebuah suara gitu. Angin lo tahu sendiri kan kayak nyampe atas Free Fire gitu kan, bisa aja, kita nggak pernah tahu kan. Nah tapi maksud gue suara apa yang pernah didengar dari sumur tersebut itu? Katanya sih manggil-manggil gitu loh, tapi gue nggak tahu manggil siapa dan manggil apa, gue nggak tahu bang. Tapi karena ada suara manggil-manggil gitu. Iya, itu. Nggak asik ya. Dan ini kejadian, kalau nggak salah ini kejadian sekitar tahun 2020.
itu dialamin lagi. Ama saudara lu? Saudara kakak sepupu gue. Oke. Jadi pas gue lagi tidur di kamar depan yang pocongnya itu ngelihat yang lewatin lorong itu. Oke, terus. Nah, aja gue merinding lah. Terus gue lagi dengerin lagu kan. Itu tiba-tiba gue ditelepon, anjing gue kaget nih. Kenapa nih nelfon gue kan saudara gue? Nelfon gue, cepetan lu ke kamar. Kan nenek gue kenapa-napa kan. Terus pas gue masuk, gue bilang, apaan sih lu gangguin gue aja? Dia ngomong, lu denger suara orang jalan nggak? Tapi jalannya pelan gitu. Tuk tuk tuk. Oh. Gue denger suara apa? Iya, itu tadi ada suara orang jalan. Dia makin pelan. Terus jalan lagi makin kenceng, terus makin pelan lagi, bolak-balik gitu. Nah, gue bilang, gue nggak dengar suara apa-apa. Terus mbak gue yang jagain nenek gue juga bilang, iya ada suara itu. Oh, jadi memang di rumah lo itu sampai sekarang pun, tapi lo gak pernah ngedengar ataupun ngerasain apapun ya? Kalau dengar nggak pernah. Mungkin kalau ngerasain mungkin gue agak bisa, tapi ya selama ini sih alhamdulillah ya gue nggak pernah ditampakkan atau merasakan gitu loh. Oke, ini rumah lo daerah Tebet nih ya? Iya, daerah Tebet. Daerah Tebet, pokoknya yang masuk Burger King lurus lagi deh. Lo tahu deh tuh. Lapangan Ros dong berarti dong. Yoi. Lapangan Ros. Berarti dekat Pasar Puteran dong. Dekat ya nama Pasar Puteran. Oh iya, berarti benar. Ya, terus ada cerita penutup mungkin dari lu? Ini terakhir sih. Nah, si mbak gue ternyata juga ini nih pohon mangga. Gue punya pohon mangga nih di rumah gue. Jadi pohon mangga itu katanya sih ada sosok, gue nggak tahu siapa. Pokoknya katanya dia pakai kayak kemben Jawa atau apa, nggak tahu deh. Nah, mbak gue dulu pernah duduk di depan jam 7 malam. Dia mau beli apa gitu. Katanya matanya ditutupin. Tahu dari mana matanya ditutupin? Maksudnya ditutup aja gitu pakai tangan? Kayak ditutup. Kayak misalkan lo ngelihat mau beli apa nih, kayak dagangan nih. Gue bisa ngelihat tapi lo nggak bisa lihat. Oh, oke. Terus? Nah, itu cerita. Iya, saya tuh kayak ditutup matanya gitu loh. Ditutup gitu. Loh, saya kalau keluar jam 2 pagi, jam 3 pagi nggak pernah kenapa-napa kok, Mbak. Iya, jangan ditantang kan. Gue nggak nantang sih. Iya, tapi emang udah biasa gitu, dulu udah biasa ya. Emang udah biasa. Nah, terus? Emang daerah situ kan, gue nggak tahu sih lo tahu atau nggak bang ya. Daerah situ kan dulu tahun 50-60 itu kan sekeliling itu kuburan. Oh, gue nggak tahu tuh. Lu dekat yang sekolahan itu nggak sih? Iya. Oh, yang ada sekolahnya pas belokan itu? Iya, yang pas belokan tuh itu dulu. Apa dekat Indomaret? Oh enggak. Jauh lagi ke arah pasar. Rumah gue masih lurus lagi. Kan lewat kayak ada SMK lah. Iya, sebelah kanan itu. Nah, itu dulunya kuburan. Oh, SMK itu dulunya kuburan. Nah, tetangga gue rumahnya sebelum jadi rumah kuburan. Oh, jadi di situ terus gini deh, gue mau tahu deh kalau emang itu dulu kuburan terus kemana? Ketika itu dibangun jadi SMK kemana gitu? Dipindah semuanya? Tulang-tulangnya? Di bawah situ semua. Yang bener loh. Demi Allah. Wah. Tetangga gue pun juga bilang begitu. Gue sering banget lewat situ bro kalau pulang bro. Ya iya. Tetangga gue itu juga bilang waktu pas dia bangun rumah di sebelah gue. Itu dia pernah bangun septic tank. Itu ada tulang-tulang. Wah, goblok sih. Iya. Jadi nggak dipindah gitu maksudnya? Nggak dipindah. Wah, nggak dipindah bang. Itu tuh semua tulang terus di situ udah. Wah, gila sih. Wah, sama aja kayak orang yang sekolah lagi nginjek-nginjek kuburan kan berarti maksud gue. Iya, kayak gitu. Nah, tetangga gue juga
punya rumah katanya, tetangga gue tuh punya rumah udah dijual sih. Di dekat situ eh katanya tuh kayak pas udah di semen tanahnya tiba-tiba gunduk lagi. Oh, naik gitu ya? Naik lagi. Oh, ih, udah, serem ah. Daerah Tebet lagi bangke. Pada Bung Res, terima kasih yang udah cerita ya. Mana sering lewat juga, sama-sama. Naikin ke atas, terima kasih. Makasih Kang Nani. Sama-sama. Lu daerahnya juga, lu gak kenal lagi kan?